Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita dalam kondisi yang berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan sahabat Insan Praja, para subscriber semuanya yang lama maupun yang baru bergabung, saya doakan juga semoga kalian semuanya dalam kondisi berbahagia, tidak kurang suatu apapun, dan yang sakit semoga penyakit-penyakitnya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Alhamdulillah kami di sini ditemani oleh Pak Ustadz Kisnandar ini selaku navigator yang akan membantu kita untuk mewakili sahabat semuanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan di tema yang akan kami kuak di konten kali ini. Sebelum kita ke inti tema, saya akan sapa dulu bagi para pemirsa, para subscriber Insan Praja yang kami cintai, yang mungkin dari dalam Indonesia, di seluruh pulau di Indonesia, para subscribernya, dan juga para subscriber yang mungkin ada dari luar negeri. Dari Malaysia itu banyak sekali, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Palestina, Jepang, dan masih banyak lagi di luar negeri Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan dukungan kalian kita bisa berkembang lagi dan kita bisa bermanfaat, terutama untuk anak yatim piatu, karena hasilnya insya Allah juga dibagikan untuk anak yatim. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang, bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi tentang media gaib. Karena media gaib di sini kami tidak mengambil dari sebuah cerita di buku-buku atau kitab-kitab, tapi murni dari versi gaib. Kebenarannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja sisi positifnya dari konten kami kali ini untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di konten kali ini kami akan mengungkap tentang ini adalah penghujung akhir, di mana penghujung akhir tahun 2023 ini sangat mendekati tahun 2024 ini. Kurang beberapa hari lagi, kurang berapa hari ini Pak Ustadz? Mungkin Kurang sekitar lebih 5 harian. seminggu lah ya. Ya, satu pekan. Satu minggu kita berada di penghujung tahun yang akan berada di tahun 2024. Tentu setelah kita lewati tahun 2023 ini, semoga kita bisa lebih baik lagi menata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024 mendatang nanti. Dan di sini kita akan mengungkap dari media gaib tentang pergantian tahun. Jadi malam tahun baru itu akan kami kuat karena yang sudah ini balik lagi bicara tentang ramalan para spiritual ya, banyak sekali terjadi kejadian besar katanya, dan kami menghimbau supaya tidak terlalu percaya dengan peramal-peramal, karena ya boleh dipercaya boleh tidak sebenarnya, sebab kebenaran kembali tadi milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ kita diperintah atau diperkenankan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih baik lagi di kedepannya, menata keimanan kita lebih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengungkapnya hal-hal gaib di malam tahun baru itu. Ada kejadian apa aja, benar tidak yang dikatakan spiritual itu tentang kejadian besar. Karena di daerah kami, di daerah luar juga, setelah kami nonton di beberapa channel di sosial media, banyak sekali kecelakaan di tol. Nah, itu menjelang tahun baru. Seperti biasa dulu malam tahun baru di penghujung tahun 2022 menuju 2023 juga banyak sekali kecelakaan menuju
tahun baru itu. Dan mungkin bagaimana ini Pak Ustadz kabarnya? Ya, dilanjut saja. Ya, kabarnya sehat apa bagaimana? Kabar Gitu. saya ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak kurang sesuatu apapun, alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa langsung dimulai. Mungkin ada yang disampaikan lagi. Enggak, Silakan. ini langsung aja kita mendatangkan ya tetap makhluk gaib ya. Tepatnya di media gaib. Karena gaib itu apa ya, kalau pandangannya nggak akan terhijab, dimanapun bisa tahu. Kalau manusia itu hijabnya masih banyak. Tentu ramalan-ramalan mungkin ya dari primbon. Orang yang meramal kebanyakan juga dari kodamnya ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau BMKG juga dari alat canggih, dari alat teknologi itu juga sama. Kalau dibilang peramal ya peramal sama, cuman medianya beda. BMKG itu juga peramal loh sebenarnya, tapi kadang orang itu jadi diramal nggak mau sama manusia, tapi diramal sama alat teknologi mau. Nah, itu kan Ya, beda metodenya aja sebenarnya. sebenarnya sama, cuma metodenya beda. Ini akan saya mulai, entah siapa nanti yang hadir, yang pasti bisa mau ngasih tahu ya, tahu tentang datangnya tahun 2024 ya. Pas di malam tahun baru yang akan datang. Ya, sebenarnya biasanya kan banyak digunakan untuk berwisata, bersenang-senang, dan merayakan lah. Merayakan tahun baru. Apa sih keistimewaannya tahun baru 2024? 2024. Ya, 2024 ini. Ya, kita akan mulai. Ini tubuh mediator tetap saya bentengi, katanya biar penyusup itu inginnya masuk memanfaatkan ya situasi yang kita butuhkan, itu pasti akan saya bentengi biar nggak ada penyusup selain yang saya panggil nanti. Protek aktif. Dikunci semuanya sama. Saya panggil makhluk gaib. Makhluk gaib yang paling tahu tentang kejadian di tahun 2024, di malam tahun baru yang akan datang. Saya akan panggil masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya sekarang ini. Allah, masuk silakan.
sahabat sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya tanya dulu, perkenalan dulu. Yang saya panggil tadi, yang masuk sekarang ini, itu bangsa apa? Saya berwujud roh. Sallallahu. Boleh saya buktikan? Saya persilahkan, mau membuktikan apa? Ya, akan saya cek dulu kebenarannya untuk mengantisipasi adanya penyusup yang dari luar atau dari dalam. Ini akan saya protek. Maaf ya. Baik. Proteknya aktif. Jikalau apa yang dikatakan tadi itu bohong, sekarang juga keluar dari jasad ini otomatis semuanya tanpa terkecuali semua penyusup-penyusupnya. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu lagi, tadi bilang saudara dari Ruh. Kalau boleh tahu, Ruh itu namanya siapa? Saya hidup di zaman para wali songo. Saya berada di langit. Langit berapa? Saya di langit 7. Alhamdulillah. Ini kalau Wali Songo itu ada beberapa periode. Maksudnya bagaimana? Ya, Wali Songo yang periode terakhir termasuk beliau-beliau itu ya Sunan Bonang, Iya, Sunan, saya hidup ya, di zamannya Syekh, sekarang disebut Syekh Sunan Bonang itu. ya terima kasih. Saya minta maaf karena tadi memanggil panjenengan ke sini, hadir ke sini itu kurang sopannya, mungkin terlalu apa ya, adabnya kurang. Saya minta maaf. Di ya semua kesalahan-kesalahan saya tadi mohon dimaafkan dulu. Iya, Ini saya ada pertanyaan, tentunya ya untuk motivasi atau peringatan bagi kita seluruh umat mungkin yang melihat konten ini. Bolehkah saya bertanya? boleh. Tentu saja boleh. Ya, pertanyaan saya itu gini. Ini sudah menjelang masuk di tahun 2024.
sudah meninggalkan tahun 2023. Ini kurang 1 pekan kurang lebih sudah memasuki tahun 2024. Nah, apa menurut panjenengan dan dimulainya tanggal 1 Januari tahun 2024 pembukaan tahun baru, dan di malam tahun baru itu mungkin ada peringatan apa yang jenengan ketahui, silahkan dikasih tahu pada kita, tentunya dengan mungkin ada bahaya apa, mungkin ada bencana apa. Insya Allah itu tidak akan menjadi pertanda buruk bagi semua umat manusia. Tetapi semua para ruh kekasihnya Allah itu sudah membahas tentang hal itu. Memang orang-orang yang dekat dengan penciptanya itu diperintahkan, dan banyak perintah turun dari atas untuk diberikan kepada umat manusia. Semua itu akan aman terkendali, itu juga tergantung kita. Kita harus menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para kekasih-kekasihnya yang sudah diberikan tugas ke bumi ini. Gunakanlah waktu itu, karena waktu itu adalah emas, tidak akan bisa terulang kembali. Kesempatan itu ya hanya datang satu kali. Malam pergantian tahun itu sudah dibahas di atas, dan semuanya para kekasih-kekasihnya, para utusan-utusannya yang sekarang masih hidup maupun yang sudah tugas di alam ruh maupun di langit, di malam pergantian itu mereka semuanya diperintahkan untuk selalu duduk bersila dan hatinya terus mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan diperkenankan untuk membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya, supaya di tahun depan agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena tahun 2024 itu adalah tahun yang mungkin bisa disebut kita ke depannya akan menghadapi beberapa cobaan, kegaduhan, kerusuhan, adu domba, karena pemecah belah umat itu sudah datang ke bumi ini untuk memecah belah umat Islam. Ya,
kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah di malam itu. Iya. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, karena itu malah menjadikan bahaya untuk sekeliling kita. Iya, iya. Pertumbalan di malam tahun itu juga besar bagi orang-orang yang berilmu, keilmuan, kesaktian, bahkan yang melakukan ritual pesugihan, agar mereka ke depannya juga terus sukses, itu yang berakibat bisa mencelakai kita. Maka kita dianjurkan untuk berdiam diri, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk selalu mengingatnya, berzikir. Iya, iya. Banyak dulu yang sudah terjadi digunakan untuk banyaknya bermaksiat di malam itu, malah mendatangkan banyak bencana di tahun kedepannya. Itu juga ulah-ulah manusia itu, Iya. malah mendatangkan banyak musibah. Itu karena manusianya tidak bisa memanfaatkan waktu, dibuat untuk memaksiat. Karena banyaknya merajalelanya maksiat di malam itu, berfoya-foya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dari itu banyak mendatangkan bencana. Kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa di penghujung akhir ini, perbanyaklah kita bersedekah supaya ke depannya, karena hanya itu, bersedekahlah yang bisa mentolak balak diri kita. Insya Allah. Memberi makan orang-orang itu setiap tahun itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Kita harus menambah ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita menjadi hamba yang sejati, yang dilakukan para kekasih-kekasihnya Allah itu setiap malamnya hanya mengingat Allah itu, tanpa mengharap suatu apapun, hanya berzikir mengingatnya. Karena para kekasih-kekasih itu tidak lepas dari zikirnya, mengingat Allah itu yang mereka lakukan. Kebanyakan mulai pergantian tahun itu, karena para aulia-aulianya Allah itu, para tentara-tentaranya itu mencoba menyeimbangkan Nusantara ini supaya terus seimbang. Tapi apalah daya kalau umatnya, penduduknya itu malah bermaksiat yang merajalela, banyak melakukan dosa. Iya. Pasti akan datang banyak bencana besar yang akan menimpa kita di dunia ini. Yang tidak melakukan pun pasti kena baunya, kena imbasnya. Supaya selamat, ya tadi, bangsa iblis itu, bahkan Dajjal itu sudah menyusun strategi besar. Kita jangan sampai terkecoh, teradu domba
apalagi terprovokasi. Jika kita terprovokasi, teradu domba, maka sia-sialah. Kita akan mati ikut mereka itu. Rugi kita hidup. Kita doakan, perbanyak doa, semoga Nusantara ini tetap aman. Amin. Semoga pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang baik, Amin. bisa bermanfaat untuk semua rakyat-rakyatnya. Amin. Mengingat tahun nanti itu juga banyak masalah pemimpin negara Indonesia. Ya, jadi kita jangan sampai terprovokasi ke dalam itu. Karena banyak yang memecah belah umat. Kita harus yakin berdoa semoga pemimpin nantinya itu adalah pemimpin yang baik. Siapa yang menjadi pemimpin itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih. Kita manusia adalah manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa, apalagi melawan takdir. Iya. Luar biasa sekali ini. Buat pelajaran kita semua nanti, dimulai mungkin dari sekarang kita banyak-banyak berzikir, karena semua ruh-ruh para aulia itu kan mendoakan kita semua ya. Nanti kalau yang didoakan itu malah kita minum minuman keras, malah bermaksiat, kan sia-sia kan, kasihan beliau-beliau itu mendoakan kita, malah kita bermaksiat, kan tetap repot. Yang repot kita sendiri kan, maksudnya seperti itu. Banyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa rindu kita. Ya, kalau bisa kita menangis dengan rindu, insya Allah air mata, tetesan air mata kita itu akan bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Amin. Ya, saudara kita yang ada di Palestina sedang kesusahan. Jangan sampai kita yang di sini itu bersenang-senang, berfoya-foya. Boleh kita menyenangkan keluarga kita, karena menyenangkan keluarga itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi jangan sampai melampaui batas. Ya, terima kasih. Tetap di jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali. Ini semua tausiah dari pendengar tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya rakyat Nusantara ya yang menonton channel ini. Mudah-mudahan hatinya bisa bangkit dalam hati, semangat ibadahnya maksudnya. Dalam nggak bangkit terus minum-minuman keras, malah bermaksiat, jangan ya. Nanti kita sendiri yang rugi. Intinya seperti itu, bencana akan datang karena sudah doakan sama beliau-beliau itu dijauhkan dari bala bencana. Terima kasih panjenengan tadi mau hadir ke sini. Kalau mungkin mau pamit atau kembali silahkan. Kalau ada ditambahan lagi silahkan, monggo. Saya mau pamit saja. Oh iya, terima kasih. Mohon ampun, saya juga terima kasih. Saya juga minta maaf ya, tadi ada kekurangan kesalahan dalam memanggil, dalam tutur sapa mungkin
kurang berkenan, kami Iya. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kembali. Ini sahabat Insan Praja, tadi kalau dibilang nasihat ya nasihat, kalau dibilang peringatan ya peringatan, itu yang yakin, yang maksudnya orangnya yang yakin dalam konten ini. Dan kami tidak memaksa Anda itu percaya atau tidak, itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Intinya seperti itu. Jadi ulasan tadi semua ruh-ruh para aulia itu sebenarnya mendoakan kita, kita semua maksudnya. Tapi jangan kita sia-siakan doa itu, karena kalau nanti kita salah jalur, kita sendiri yang akan celaka, yang kena musibah. Kalau sudah kena celaka, kena musibah, nanti baru ingat dari menyebut ya Allah gitu. Tapi kalau kita bahagia itu lupa sama Allah. Jadi hati-hati, sekejap saja nyawa kita akan melayang. Terima kasih. Kalau ada tambahan lagi mungkin. Udah cukup. Ya, kita tutup. Ya, terima kasih. Juga kami mohon maaf apabila di konten kami kali ini ada yang kurang dalam segi video, tampilan atau penampilan kami yang kurang sopan, atau kata-kata kami ada yang menyinggung saudara semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.